Ayah, kalau ayah menyebut anekdot bukanlah humor pasaran, berarti ada perbedaan antara anekdot dengan humor ya? Benar, Andi, walaupun kedua-keduanya sama-sama lucu. Perbedaan yang sangat mendasar apa ya ayah? Nah, kamu bisa bandingkan teks anekdot ini dengan teks humor. Kamu bisa cari teks humornya di internet. Baik ayah. Apakah kalian tahu bahwa dialog Andi dan ayahnya merupakan cara untuk mengonstruksi makna tersirat teks anekdot? Ingin tahu lebih jelas? Silakan simak pembahasan berikut. Pada bagian sebelumnya, kita telah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersiratnya. Sekarang, kita akan mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Mengonstruksi makna tersirat teks anekdot adalah menyusun atau membangun makna yang tersembunyi di dalam teks tersebut. Cara mengonstruksi makna tersirat adalah dengan membandingkan teks anekdot dengan teks humor. Berikut perbandingan antara teks anekdot dengan teks humor. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Persamaannya membuat orang tertawa karena isinya lucu. Teks anekdot tujuannya untuk menyindir seseorang seperti orang penting. Teks humor tujuannya untuk menghibur dan tidak berisi orang penting. Teks anekdot isinya terstruktur, masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Teks humor isinya tidak terstruktur, masalah kehidupan sehari-hari umum. Teks anekdot terdapat kritik, teks humor tidak terdapat kritikan. Teks anekdot menggunakan bahasa yang sopan atau bahasa baku. Teks humor menggunakan bahasa sopan dan tidak sopan atau tidak baku. Berdasarkan perbandingan tersebut, kita dapat mengonstruksi makna tersirat teks anekdot. Teks anekdot, dosen yang juga menjadi pejabat. Peristiwa nyata, dalam kehidupan nyata, terdapat dosen yang juga seorang pejabat teras. Teks humor, kelahiran anak kembar. Rekaan, dalam kehidupan nyata, tidak ada istri melahirkan anak kembar sebanyak nama angka pada nama perusahaan tempat suaminya bekerja. Bukti pada teks, dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat pada kalimat berikut ini. Bukti pada teks, kelahiran anak kembar, terdapat pada kalimat berikut ini. Isi pada teks anekdot, masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Pejabat teras. Isi pada teks humor, masalah kehidupan sehari-hari umum. Kelahiran anak kembar. Bukti pada teks, dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat pada kalimat berikut ini. Bukti pada teks, kelahiran anak kembar, terdapat pada kalimat berikut ini. Fungsi komunikasi, teks anekdot menyampaikan kritik dengan satir, sindiran, atau secara halus. Teks humor, menghibur. Bukti pada teks, dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat pada kalimat berikut ini. Bukti pada teks, kelahiran anak kembar, terdapat pada kalimat berikut ini. Makna tersirat pada teks anekdot, dosen yang juga menjadi pejabat, yaitu menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh yang lain. Makna tersirat teks humor, kelahiran anak kembar, tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengonstruksi makna tersirat teks anekdot adalah menyusun atau membangun makna yang tersembunyi di dalam teks tersebut. Kedua, cara mengonstruksi makna tersirat adalah dengan membandingkan teks anekdot dengan teks humor. Berikut ini adalah perbedaan aspek dari teks anekdot dengan teks humor.